Dipersembahkan oleh Kita pulang di Hot Room. Di segmen terakhir ini kita akan bertanya kepada semua narsum mengenai apa resiko dari retas ini untuk pemilu yang akan datang. Tapi sebelum saya ke sana, saya mau tanya dulu kepada Pak Arief Budiman, mantan Ketua KPU. Pernah nggak Bapak waktu menjabat sebagai Ketua KPU diminta oleh oknum penguasa, kasih dong data-datanya diam-diam gitu loh. Pernah nggak? Ini nggak apa-apa lagi, ini kan masa lalu. Bapak ya, tolong jawab jujur. Pernah nggak oknum penguasa pada saat itu minta kepada Bapak, minta datanya semua ini mengenai pemilu? Dia bukan oknum penguasa lah, tapi ada orang yang pernah minta data ini ketika sebelum tiba waktunya untuk diberikan. Oke. Saya bilang, loh, kalau Iya, itu yang superior dari Bapak dari segi jabatan. enggak kan posisinya berbeda. KPU ini kan lembaga yang independen. Bang. Iya, tapi secara politis lebih superior gitu. Enggak juga lah. Oh, oke, terus? Sama. Ya saya bilang tidak, karena memang ada tahapannya. Nanti itu akan menjadi bagian data yang memang akan diberikan oleh KPU. Oke, jadi memang pernah juga ada permintaan begitu ya? Ada. Oke. Pertanyaan kedua, apa resiko pencurian data oleh Mr. Jimbo ini untuk pemilu berikutnya? Untuk pemilu nanti? Menurut saya kita perlu pastikan dulu ketika data ini dicuri, siapa yang beli, siapa yang memanfaatkan. Kalau dia dibeli dan dimanfaatkan oleh peserta pemilu, ya tentu akan digunakan. Emang diapain? Bisa diapain data itu kalau sudah dibeli? Misalnya yang beli pasti homing. Bisa diapain sama dia? Ini nggak enak, ini langsung nuduh gitu Ya, ya. misalnya. Misalnya ya. Iya. Karena data ini berisi data lengkap, gitu ya. Kita akan bisa memetakan siapa akan Memetakan. nyoblos. Tapi merubah nyoblos di data mana. pemenang pemilu bisa nggak? Tidak. Merubah? Tidak. Nggak bisa? Tidak. Karena? Ya ini kan tidak berhubungan dengan hasil pemilu. Ya. Ini proses data yang digunakan sebagai sumber informasi untuk menentukan seseorang nyoblos di mana. Iya, maksud saya mungkin secara tidak langsung. kalau tiba-tiba dia robah datanya direkap ya seolah-olah di daerah Kelapa Gading ya. Ya, disebutkan yang milih si A hanya 10% atau dibikin jadi 70% dan nama-nama itu dimasukkan karena sudah ada datanya semua. Itu mungkin enggak? Di elektroniknya. Ya, semuanya mungkin. Tetapi kalau hal itu yang dilakukan itu berkaitan dengan sistem informasi teknologi yang lain. Itu Sirekap namanya. Yeah. Kalau ini kan SIDALI, Sistem Informasi Data Pemilih. Nah, tapi kalau soal angka-angka, Sistem Informasi Rekapitulasi. Ya, itu bisa dirubah. Ya, bisa saja. Tetapi kan saya percaya KPU pasti juga akan berupaya maksimal ya, bekerja sama dengan pihak-pihak. Gimana Pak Pratama, apa KPU mampu mengatasi kekhawatiran tersebut? Iya, jadi begini, kalau dari datanya sendiri, pemanfaatan datanya itu sebenarnya banyak ya, Bang Hotman ya. Ingat nggak kita tahun 2016 kasus Cambridge Analytica, di mana konsultan ini dia mencuri data dari Facebook, kemudian digunakan untuk private campaigns. Jadi Bang Hotman suka traveling gitu, nanti bilang pesawat akan kita bikin tiket murah gitu, sehingga setiap orang merasa bahwa dia adalah presiden pilihan saya gitu. Itu bisa jadi. Yang kedua, hacker begitu masuk ya, dia bisa melakukan apa saja Bang. Gitu. Artinya apa? Nggak hanya sistem SIDALI sebenarnya. Begitu dia masuk, aksesnya admin, dia bisa ngacak-ngacak semuanya. Nah itu yang sebenarnya agak bahaya. Tadi saya bilang, kalau sampai hasil yang ditampilkan KPU finalnya ternyata berubah lebih dari 20 juta gitu, yang kalah pasti nggak akan terima. Dan itu akan membuat gaduh. Kemudian yang ketiga, ini data ini gitu, ini data yang sangat didambakan oleh banyak orang Bang. Apalagi jika dikumpulkan, digabungkan dengan data-data kebocoran yang lain, data PLN, data SIM card dan lain-lain begitu, sehingga data ini akan menjadi data orang Indonesia, termasuk nomor handphonenya, alamat email dan lain-lain. Jimbo ini dia berhasil meretas 27 November ya? 27 November dia publishnya Bang, artinya dia sebelum itu berhasil meretasnya. Oh begitu. 27 November itu dia menjualnya di situs jual beli data curian. Ya. Gitu. Artinya sebelum itu sudah dicuri begitu. Dan data sebanyak ini pasti take times. Yang jadi masalah adalah kenapa KPU yang katanya sudah punya sistem keamanan, sudah punya sensor, sudah katanya secure, tapi kok nggak bisa mendeteksi ini gitu. Nggak bisa mendeteksi ketika ada pencurian data dalam bentuk
yang sangat besar ini kan anomali ya. Biasanya orang akses 1, 2, 10, 100 ribu gitu, tiba-tiba 100 juta gitu. Kan anomali ini gitu. Nah ini adminnya entah nggak tahu atau sensornya nggak tahu, sistem security-nya memang nggak bisa Nanti mendeteksi bagaimana? begitu. Kalau dia meretas data bisa, Ya. Anda mengatakan merubahnya pun bisa. Iya dong Bang. Kalau nanti tiba-tiba mau hasil rekap pemilu dia robah semuanya, Bisa terjadi. Makanya ini gugus tugas ini nanti apa namanya yang sekarang ini dari BSSN, kemudian Cyber Crime Mabes Polri, kemudian dari BIN, kemudian dari Kominfo, ini harus menemukan dari mana si Jimbo ini masuk, dia masih naruh situ nggak malware-nya Kalau gitu. Kalau nggak ketemu bahaya nih. dari segi keahlian cyber, Ya. udah 1 minggu nih KPU masih diam. Apakah memang tidak mampu? Ada dua membongkar? kemungkinan Bang, sistemnya memang rusaknya agak parah gitu di Oke. dalamnya gitu, atau apa namanya orang-orangnya ini gitu tidak mampu menemukan bagaimana celah keamanannya, atau tidak mampu menemukan di mana kerusakannya, atau tidak mampu menemukan di mana masalahnya gitu. Jadi Karena biasanya kalau kita punya sistem yang bagus ya Bang ya, ketika diretas nggak butuh waktu lama, sejam 2 jam kita punya backupnya, langsung kita balikan gitu, semuanya normal lagi. Gitu. dan ini sudah seminggu berlalu. Lebih dari Bahkan seminggu. udah lebih dong, 27 Lebih dong. November diumumkan. Udah hampir 9 hari. Diiklankan. Udah lebih. Lebih Bang. Udah hampir sebulan. Dan ini bisa jadi pasal ya. 46 ya, Undang-Undang PDP gitu, saya bacakan ini. Kalau terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, pengendali data pribadi, ini KPU ini sebagai pengendali data pribadi, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, paling lambat 3 kali 24 jam, pada subjek data pribadi, masyarakat yang datanya bocor, dan lembaga. Bang, ancaman hukumannya 6 tahun penjara atau 6 miliar. 6 tahun penjara. Gimana Iya. Pak Khairul? Begini, Resikonya apa terhadap pemilu? Kalau soal resiko, saya pikir kita tadi sudah bahas secara detail. Ini di sesi akhir saya ingin menyampaikan begini, yang terpenting dalam konteks ini adalah kita harus bersama-sama mengawal dan juga menjaga kewibawaan dan juga legitimasi dari pemilu ini. Ya. Siapapun. Nah, termasuk misalnya Mas Pratama, kalau misal memiliki kekuatan, kemampuan untuk melakukan mitigasi itu perlu bantu backup KPU. Ya. Karena saya yakin di KPU juga sedang berkeringat semuanya. Saya udah pernah ngasih. Nah, artinya perlu juga di backup. Artinya juga perlu di backup. Nah, artinya apa? Situasi ini juga betul-betul harus diantisipasi, jangan sampai kemudian menciptakan political distrust dalam skala yang cukup besar. Ya. Karena impactnya sangat luar biasa, Bang. Nah, apalagi beberapa, kalau misal kita cermati sebenarnya ya, apakah ini dari KPU atau mungkin dari tempat yang lain? Betul tadi, kalau misal kita merujuk di keputusan KPU nomor 81 tahun 2022, yang memiliki data ini memang bukan hanya KPU, tetapi juga Bawaslu, termasuk tadi data yang di-share kepada partai-partai politik, meskipun tidak utuh ya, ada beberapa yang kemudian dirahasiakan di situ. Tetapi di dalam konteks ini, yang terpenting adalah kita menjaga kredibilitas itu. Kalau misal kemudian ada potensi, apakah kemudian hasil pemilu bisa berbeda antara hasil rekapitulasi surat suara dengan hasil di elektronik? Benar. Di dalam konteks ini, kalau misal memang dia memiliki kecanggihan luar biasa, bisa jadi. Tetapi harus diingat, kalau misal kemudian peretasan di level ini bisa dilakukan dengan sistematis, terstruktur dan masif, tapi dia juga harus diimbangi dengan basis kekuatan operasi di lapangan. Karena juga laporan dari berita acara di lapangan juga harus diimbangi di situ. Kalau misal kemudian ini dianggap kecurangan, terjadi secara masif, artinya apa? Besar kemungkinan kalau misal tadi disampaikan Mas Pratama, gapnya misalnya katakanlah 20 juta. Berarti terjadi penyalahgunaan kekuasaan, terjadi pelanggaran di sekian banyak KPUD. Artinya Dan itu tidak mungkin. resiko potensi chaos bisa terjadi di kemudian Potensi hari. chaos bisa terjadi, tetapi wake up call saya Dari sekarang. dalam konteks ini, mari jaga legitimasi dan Oke. wibawa pemilu Pak bersama-sama. Sihombing, bagaimana nih? Apa yang harus dilakukan sekarang? Takutnya nanti pada tim Anda kalah, pakai ini sebagai alasan. Kami yakin menang. Jadi justru yang kita melihat dengan peretasan ini, apa yang mungkin bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Artinya apa? Bisa digunakan untuk pemenangan. Dengan data tersebut, para kandidat tertentu atau tim tertentu mendekati secara personal. Kan sudah ada data mereka. Tapi kalau memang tujuannya adalah untuk para peserta pemilu, ngapain dia harus diiklankan terang-terangan begini? Kan dia tinggal hubungi Pak Sihombing, Pak Barus, atau juga timnya Prabowo. Tunggu dulu.
kan belum punya data. Dengan data yang diretas ini bisa dimanfaatkan. Katakanlah tadi Pratama sangat jelas sekali. Dia jelas kalau kita bisa menangkap maknanya. Bisa nggak diambil suatu keputusan oleh yang punya kuasa. Kuasa itu tidak harus state ya. Bisa punya kuasa yang lain gitu supaya jangan salah paham. Nah, bisa nggak dimanfaatkan itu untuk mengambil suatu katakanlah program dan lain-lain sehingga masyarakat tergiring. Oh, ini yang kupilih. Jadi dimanfaatkan. Baru yang kedua adalah saya berpendapat bahwa saya tetap berpendapat bahwa ketika data yang diretas itu lebih aman digunakan oleh siapapun dibanding mendekati seseorang yang punya otoritas tentang data ini. Kenapa? Kalau data itu yang punya otoritas, katakanlah contoh misalnya Pak Arief, saya minta dari beliau, gitu ya. Suatu ketika dia bisa teriak, Emrus minta lo. Itulah yang terjadi Pak Agus Raharjo teriak kemudian, ini tidak baik. Oleh karena itu saya selalu berpendapat bahwa justru yang lebih aman dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengganggu integritas kepemiluan kita adalah dengan memanfaatkan retasan tersebut. Terima kasih Pak Sihombing. Sekarang Pak Bestari Barus. Selain tadi melibatkan agar segera Kapolri bertindak, apa yang harus dilakukan? Ya, saya kira begini Bang, pemilu ini harus sukses Bang. Ya. Dan pemilu ini juga harus legitimate. Ya. Maka sebesar-besar upaya dari seluruh pihak kita harapkan itu menjadi sumbangsih untuk sukses pemilu, dan tentunya bila mana terlihat ada potensi-potensi seperti yang kita bicarakan ini, saya kira sudah saatnya lebih serius menangani hal-hal terkait katakanlah yang bisa membuat galau Bisa kasih pemilau. lebih serius contoh konkretnya harus ngapain? Ya tadi saya katakan bahwa KPU harus betul-betul bisa menjadi institusi terpercaya, ya. Jangan lagi kemudian ada hal-hal yang kemudian mengundang persepsi ganda di tengah-tengah publik, maka kemudian rakyat menjadi tenang dan happy dalam melaksanakan pemilu ini. Ya. Menyalurkan haknya dan kemudian menghasilkan pemimpin yang terbaik. Tutuplah pintu-pintu kebocoran itu, berilah kenyamanan bagi seluruh masyarakat dalam dia menuju kepada 14 Februari. Ya, kalau memang masyarakatnya diberikan kenyamanan seperti itu, ya mudah-mudahan Bang, paslon kami Anies Muhaimin bisa juara. Saya kira itu Bang. Jadi apa sudah waktunya Pak Pratama ini, Bapak termasuk ahli hacker nggak? Atau anti hacker? Ahli keamanan cyber lah Bang. Kenapa? Yang ngerti lah masalah seperti ini, ngerti lah. Dulunya Bang. Keahlian Bapak lebih dulu. hebat dari Kominfo, dari anti... Enggak lah Coba. Bang. Enggak Bang. Biasa-biasa aja Bang. Biasa-biasa aja. Tapi saya dulu 20 tahun di Lembaga Sandi Negara Bang. Apa? 20 tahun di Lembaga Sandi Negara. Dulu waktu zamannya beliau. Kami Dulu ketika saya pernah menjadi ketua tim IT KPU Bang. Dari Lembaga Sandi Negara. Oke, jadi ini masukan bagi KPU, sudah ada ahlinya di sini. Kalau perlu pengacara ada ahlinya di sini. Oke, kita akhiri diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 malam, dan bagaimana akhir dari drama ini kita masih akan menunggu karena 204 juta data pemilu tetap telah bocor dan telah dijual, sehingga nggak ada yang bisa kita simpulkan dalam diskusi ini sekarang. Sampai ketemu lagi di Hot Room. Yuk Pak, silakan Pak, kita Bapak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.